Oke, eh, selamat siang Bu Devi. Selamat siang Pak Sabardi. Dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan nih. Memang benar begitu Bu? Oh, iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sabardi. Oh iya dah. Kalau begitu silahkan saja, tapi kita tidak punya banyak waktu ya. Mungkin 10 menit atau 15 menit bisa ya kita ngobrol-ngobrol nih. Oke ya Bu Devi ya. Nggih, Pak. Kira-kira eh, yang Ibu Devi mau sampaikan apa? Jadi begini Pak nggih, ini terkait dengan, rekan guru tiang yang ada di Hmm. sekolah. Jadi saya perhatikan kok dari tahun ke tahun itu nggak ada perubahan gitu Pak, dalam cara penyampaian materi pembelajaran di kelas. Kemudian, eee, mereka masih menggunakan metode yang, konvensional saja, misalnya ceramah, ceramah lagi, seperti itu, Pak. Oh, Jadi, menurut pendapat, saya gitu, Pak, nggih, iya. yang kita ketahui, eee, pada zaman sekarang ini kan teknologi sudah semakin berkembang begitu, Pak. Kemudian sudah semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga sudah semakin canggih pula. Jadi itu, yang membuat, Tiang tergugah gitu untuk, eee, mendiskusikan, obrolan ini kepada Pak Sabardi. Karena, di sekolah Tiang, gurunya masih, apa namanya, gurunya itu kebanyakan, yang berumur senior gitu, Pak. Jadi sulit untuk melakukan perubahan begitu, Pak. Jadi Untuk sudah merubah sudah menjadi kultur guru-guru senior lah gitu. Cuman kalau saya garis bawahi ini berarti pembahasan yang ingin Bu Devi sampaikan adalah terkait dengan metode pembelajaran dari rekan-rekan Bu Devi ya. nggih, Pak. Jadi yang Bu Devi harapkan dari percakapan kita hari ini apa kira-kira? Ya, eee, jadi dari percakapan kita ini Tiang, eee, ingin apa namanya, kayak yang tadi Tiang bilang Pak nggih, bahwa, di sekolah Tiang itu pembelajarannya masih kurang bervariatif, baik medianya maupun model pembelajarannya, itu masih menggunakan model lama saja, Pak. Hmm, baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran di kelas dengan variasi metode atau model media, kira-kira kalau kita 1 sampai 10 ya, rekan-rekan Bu Devi ini kira-kira berada pada level berapa itu? Mmm, kalau menurut Tiang mungkin, sepertinya masih di level 5 Pak, nggih. Karena di sekolah itu kan lebih banyak, guru-guru senior seperti yang tadi Tiang bilang, sehingga kalau untuk level yang, lebih tinggi, jadi agak sulit kayaknya, Pak. Jadi saat ini mungkin masih di level 5 Pak. Kalau secara umum, ya penggunaan metode
eh, variasi model pembelajaran dan media itu di sekolah Ibu levelnya kira-kira kalau 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Ya, mungkin kalau bisa ditingkatkan itu di level 7 kayaknya Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi, seperti yang tadi agak sulit Pak, nggih. Karena mengingat guru-guru di sekolah tiang kan tadi Iya. banyak yang senior, mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih bisa dilakukan perubahan seperti itu Pak. Oke, oke. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu? Nggih. Kira-kira kalau Ibu mau meningkatkan level tersebut dari 5 ke 7, usaha apa yang kira-kira Ibu Depi akan lakukan untuk menciptakan. Sebenarnya saya juga masih pikirkan ya Pak, karena Ya, rencana yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam mentoring gitu Pak, atau pendampingan individu antara tiang dengan rekan guru secara face to face atau bertatap muka, tapi bergantian. Seperti itu Pak yang tiang rencanakan. iya. Ya berarti Ibu menginginkan adanya kegiatan mentoring dan pendampingan ya. Selain itu, kira-kira ada strategi yang lain nggak yang bisa Ibu lakukan sehingga nanti teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah Ibu merasa nyaman dengan penyampaian Bu Depi gitu. Mungkin kalau untuk mentoring ini saya akan coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan waka kurikulum untuk membuat semacam kegiatan workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru, Pak. Ah, iya. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu Depi sudah merencanakan tentang mentoring ini ya, dan Gitu. pendampingan atau pelatihan, workshop ya. Dan ketiga rencana ini kira-kira Bu Depi saat ini lebih nyaman atau yang paling cepat terrealisasi kegiatan yang mana kira-kira Bu? Sepertinya yang mentoring kayaknya, Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu membutuhkan atau persiapannya lebih matang gitu Pak. Dan waktu yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus saya pertimbangkan juga, belum lagi mencari narasumber yang Ya, kompeten. Jadi untuk saat ini eh, yang lebih nyaman yang lakukan adalah mentoring kayaknya Pak. oke, mentoring ya Bu ya. Iya. Eh, kegiatan mentoring ini di kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Depi butuh bantuan dari siapa saja mungkin yang kemungkinan bisa lah gitu. Hmm, ada sih Pak. Jadi nanti sepertinya Tiang akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru Tiang yang ada di sekolah, kemudian yang memang ahli dalam bidangnya, misalnya ahli yang memiliki eh, keahlian dalam bidang teknologi atau IT, kemudian yang ahli dalam menggunakan media pembelajaran itu misalnya ada teman-teman di sekolah namanya Miss Villa, kemudian tadi yang ahli di IT itu yang nanti bisa kerjasama dengan Pak Syarif namanya Bapak Iya, ya. yang ada di sekolah tuh yang itu rencana tuh yang Berarti ya, geng, geng, geng.
Berarti jadi nanti monitoring ini akan dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan Bu Depi ya. Eh, Kira-kira kegiatan ini atau rencana yang sudah dibuat oleh Bu Depi ini kapan bisa direalisasikan? Eh, Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan, insya Allah akan saya coba berkoordinasi dulu dan Ya, berkolaborasi dengan rekan saya yang ada di sekolah dan mencoba melakukan mentoring tersebut, Pak. oke. Bagus sekali Bu Depi. Kira-kira Bu Depi dari percakapan kita ini apa yang Bu Depi dapatkan gitu, dari percakapan kita sejauh inilah gitu. Kira-kira Hmm, apa hal baik yang Ibu Depi dapatkan? dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran gitu, Pak. Jadi bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mengadakan kegiatan mentoring. Kemudian hmm, Ya, dibantu juga nanti dengan rekan guru tiang yang ada di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu sih Pak, yang tiang oke. dapatkan dari pembelajaran kita ini. Mantap sekali Bu. Ya. Jadi alhamdulillah ya, Bu Depi sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan proses pembelajaran yang lebih variatif gitu kan. Eh, dan nantinya saya mau nunggu nih eh, proses perubahan itu kayak gimana. Mudah-mudahan dalam jangka waktu seminggu 2 minggu mungkin Bu saya bisa melihat-lihat proses yang sudah Ibu jalankan, bagaimana bentuk perubahannya, dan itu yang saya inginkan, yang sangat saya inginkan ya. Yang tadi Ibu Depi bilang sekarang masih level 5, besoknya kalau sudah ini terlaksana mungkin sudah berada di level 7. Nah, itu yang ingin saya lihat. Nah, level 7 itu gimana bentuknya gitu. Mudah-mudahan ini eh, bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Ya, tinggi Pak. Terima kasih yang ucapkan kepada Pak Sabati yang sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah Tiang, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Oh iya, ya sama-sama Bu. Saya juga sangat terkesan dengan apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita dapat mengobrol lagi tentang bagaimana proses pembelajaran kita ya. Memang ini sebuah tanggung jawab kita bersama lah. Kita sama-sama guru. Kemudian bagaimana proses pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Mungkin suatu saat nanti saya juga ingin mendapatkan pengalaman dari Bu Depi. Mungkin begitu ya Bu Depi ya. Waktu kita mungkin sudah sampai di sini karena memang kita harus setelah ini kita masuk kelas lagi gitu. Ya Bu ya. Nggih, Pak. Terima Nggih, kasih. nggih. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabardi, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Gimana juga kabar Bu Depi? Baikkah? Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Jadi gini Bu Depi, saya Ya, mau curhat, ada sesuatu yang kayak mengganjal di hati saya. Boleh ya kalau saya mau curhat-curhat sedikit lah sama Bu boleh Depi? Pak, silakan silakan mumpung tiang masih ada Hmm. waktu luang, silakan Pak, kita ngobrol-ngobrol. Iya, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan sama Bu Depi. Saya ingin ini Bu,
ah, gimana ya saya menyampaikannya, saya ingin, coaching lah sifatnya Bu, Ya, diberikan silakan Pak. Rileks saja beberapa Pak. nggih, ya saya tegang ini Bu, Santai aja Pak, nggih. ya karena mungkin mengenai apa, eee, tugas saya di dalam kelas lah begitu kan. Nggih. Saya melihat anak-anak didik saya ini kok setiap saya melakukan proses pembelajaran itu merasa bosen gitu kan. Saya ingin, di-coaching lah gitu untuk, Nggih. bagaimana supaya saya bisa, menciptakan suasana proses belajar mengajar itu lebih menyenangkan, anak-anak tidak merasa cepat bosan terhadap, kegiatan yang saya lakukan gitu. Iya. Eee, jadi kalau, saya mendengar dari, keluh kesah Pak Sabardi itu yang garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Sabardi ini adalah proses belajar yang membosankan. Nggih, Ya, Pak Sabardi ya? Nggih. ya. Yang garis bawahi di sini, proses pembelajaran yang membosankan seperti apa sih maksudnya di sini? Ya, jadi begini Bu, Devi. Setiap ya biasalah ya, kalau kita masuk ke kelas, saya mulai dengan salam, kemudian mengajak anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan. Tetapi kok mereka menyanyi saja kadang-kadang bosan, kelihatan sekali mereka itu, kayaknya itu-itu saja gitu kan kegiatan awal kita itu. Kemudian di kegiatan inti juga begitu. Kadang-kadang mereka bosan, ngantuk, gitu kan. Nggih. Jadi saya berpikirnya bagaimana ya bisa kalau saya bisa merubah proses pembelajaran ini supaya tidak membosankan. Kira-kira apa yang saya harus lakukan sehingga anak-anak didik saya ketika belajar itu lebih menyenangkan, lebih meriah lah di dalam kelas itu. Nggih. Eee, Pak Guru, mengidentifikasi anak-anak itu bosan dari mana coba Pak Guru? Ya, Pak Guru tahu dari mana kalau anak-anak itu bosan yang dengan seperti tadi, pembelajaran yang, Pak Guru lakukan di kelas? nggih. Ya, yang seperti tadi itu saya lihat anak-anak saya itu kurang antusias lah mengikuti pelajaran yang saya laksanakan itu. Mereka kadang-kadang kalau diam gitu, saya kira mereka mendengarkan, begitu saya tanya kembali, ternyata mereka tidak memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian Mmm, kadang ada anak yang ngomong sendiri bersama teman sebangkunya. Jadi itu, yang membuat saya, dapat saya katakanlah dari hasil identifikasi saya itu anak-anak itu bosan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. baik. Jadi menurut, Pak Guru, anak-anak berbeda dari murid-murid sebelumnya ya, Pak, ya? Iya, eee, sejauh yang saya tahu ya Bu ya, kalau Mhm. dulu itu proses pembelajaran yang saya lakukan itu, berjalan baik saja ya, diminati oleh anak-anak kalau di tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman Oke. sekarang ini, agak berbeda memang. Anak-anak itu kok merasa cepat sekali merasa bosan. Walaupun kadang-kadang saya menggunakan media pembelajaran gitu kan, Oke. seperti video, tetapi mereka kok cepat sekali, tidak terlaluan lah, tidak tergugah hati mereka itu untuk fokus dalam belajar gitu. Oh Berbeda dengan gitu. anak-anak saya yang dulu Bu, mereka senang sekali ketika saya bawakan pembelajaran itu saya bawakan dengan menggunakan media-media video atau gambar gitu. Tapi sekarang ini agak berbeda memang.
Baik, jadi gitu Pak ya. Nggih. Menurut Pak Guru ini, kegiatan seperti apa sih yang membuat anak-anak tidak bosan belajar gitu Pak di kelas? Ya, kalau menurut saya ya, dulu itu memang sih ada pernah saya melakukan, eee, proses di sela-sela proses pembelajaran itu, saya sering, memberikan sebuah permainan gitu kan. Ice breaking-nya itu berupa permainan-permainan, kemudian, eee, medianya lebih variatif. Cuman, eee, media-media yang kemarin yang saya gunakan itu tidak belum saya upgrade. Kayaknya saya perlu upgrade ya, atau update kembali lah. Saya update kembali, media-media tersebut yang sesuai dengan, eee, keinginan anak-anak saya yang sekarang ya, Bu, ya. Mungkin begitu. Oke, baik. Kira-kira nih dari percakapan kita tadi, Pak Guru nggih, apa sih yang ingin Pak Guru dapatkan gitu? Saya sih, apa ya, yang saya ingin dapatkan itu bagaimana supaya bisa ya menciptakan suasana proses belajar mengajar itu yang menyenangkan, berpusat kepada peserta didik, Nggih, kemudian, saya dapat, eee, ini media pembelajarannya mungkin yang lebih variatif dan terupdate lah gitu, jangan yang kayak kayak dulu lagi. Mungkin anak-anak sering melihatnya juga, makanya, eee, pembelajaran itu kok jadi membosankan gitu. baik Pak. Jadi yang eee, Bapak harapkan ini adanya perubahan Pak nggih dalam Iya, apa namanya, media pembelajaran, biar iya, anak-anak itu menjadi lebih eee, senang dalam belajar. Bapak juga menggunakan media pembelajaran lebih variatif, biar menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan begitu Pak nggih? iya, iya, Bu. Eee, Lalu apa rencana Pak Sabardi kira-kira? Mmm, saya sih Atau kepinginnya ini, Bu, kira-kira eee, nggih, kira-kira perubahan apa yang ingin, Pak Guru ingin dapatkan? saya sih pengennya ini, apa, itu tadi mengupdate, media-media itu atau mungkin juga bisa saya apa, membuat media pembelajaran yang lebih variatif lagi, kemudian bisa juga saya, apa, lihat dari YouTube contoh-contoh permainan di dalam kelas, kemudian, eee, bagaimana cara belajar di dalam kelas itu yang lebih menyenangkan mungkin bisa saya lihat dari YouTube ya, dan kemudian Nggih, itu juga ditambah dengan membuat media pembelajaran yang lebih variatif itu. baik. Jadi, sekarang, rencana Pak Sabardi kan tadi akan membuat media-media pembelajaran ya Pak, Nggih, yang lebih variatif. Nah, Pak Sabardi sekarang mau mulai dari mana? saya rasa itu, untuk lebih cepat mungkin saya mau mulainya dari, melihat contoh-contoh, permainan di dalam kelas lewat YouTube. Kemudian saya selanjutnya, mungkin meminta rekan membantu saya atau mendampingi saya bagaimana cara membuat media pembelajaran yang lebih variatif. Mungkin itu yang bisa saya laksanakan yang dalam waktu dekat ini. Berarti, eee, ada rekan Pak Sabardi yang bisa Pak Sabardi, ajak berkolaborasi begitu Pak ya? Ah, kebetulan ya di sekolah Nggih, saya itu
ada teman yang namanya Ibu Puji Pujiawati. Nggih, Teman saya ini bergabung dalam komunitas media pembelajaran memang, dan kebetulan kemarin juga diundang sama BGP gitu kan. nggih, Alhamdulillah di satu-satunya di KLU itu dari Kecamatan Bayan yang mewakili untuk komunitas belajarnya yang diundang oleh eh, BGP Mataram kemarin. Nah, saya mau mengajak rekan saya ini untuk mendampingi saya karena memang mungkin beliau sudah punya pengalaman yang lebih. Nanti saya minta beliau untuk mendampingi saya bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang lebih variatif gitu. Ada mungkin secara digitalnya, kemudian secara fisiknya gitu. Kita sebut fisik yang sederhana saja gitu seperti itu. oke. Nah, itu sudah bagus sekali, Pak, nggih, Yeah. dengan berkolaborasi dengan rekan, Pak Guru, itu sangat membantu Pak Guru nantinya. Kira-kira nih Pak, ada lagi hal-hal yang, bisa Bapak lakukan selain Ya, selain berkolaborasi tadi? ya, selain hal tersebut mungkin saya perlu eh, koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah lah, agar rencana saya ini bisa berjalan dengan baik gitu kan. Sehingga nanti ada permakluman juga karena saya mengajak teman kan eh, tadi itu rekan guru, ada permakluman juga dari Bapak Kepala Sekolah Nggih, tentang rencana saya itu, sehingga nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa mengaturkan kami waktu supaya tidak mengganggu jam pelajaran gitu. oke. Lalu, kapan nih kira-kira Pak Sabardi akan, memulai rencananya? Eh, Kalau bisa sih secepatnya mungkin minggu-minggu ini harus segera saya laksanakan, Bu. Mungkin besok langsung saya sampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan rekan yang akan saya ajak kerjasama. Akan tetapi kalau masalah bagaimana saya mencontoh pembelajaran kelas di YouTube itu ya mungkin sekarang saja bisa saya lakukan gitu kan, dan mungkin bisa selanjutnya besok atau lusa saya praktekkan gitu. Oke, jadi 1 minggu ini ya Pak? Yeah. Jadi, mudah-mudahan minggu besok kita sudah bisa melihat perubahan yang ada di kelas Pak Sabardi. Oke, Oh ya, eee, mudah-mudahan lah. iya, Mudah-mudahan bisa minggu besok ada perubahan suasana belajar di kelas saya gitu. amin. Oke, eee, lalu kira-kira ada rencana jangka panjang nggak, Pak, untuk kegiatan Bapak ini, yang Bapak Saya rencanakan? ini, saya sudah ancang-ancang ya membayangkan, kemudian merencanakan. Saya ingin membentuk ya supaya hal ini tidak terjadi terulang terus-menerus di kelas, di sekolah kami. Saya memang punya rencana untuk membuat sebuah komunitas belajar ya, kaitannya dengan ini membentuk media pembelajaran. Eh, Rencana saya sih komunitas ini bergerak dalam pembuatan media pembelajaran tersebut bukan saja untuk kelas diri sendiri, tetapi juga saling membantu antar kelas gitu. Sehingga nanti terkait materi-materi di masing-masing kelas itu mungkin bisa dikolaborasikan dengan kelas lain lah gitu, saling mengisi gitu. Itu mungkin ada juga kan yang mata pelajaran bisa juga dikolaborasikan dengan guru kelas. Mudah-mudahan lah rencana ini bisa terwujud, Bu. Ini memang rencana jangka panjang, tetapi ini Nggih, saya awali dari kelas saya dulu dengan melibatkan rekan guru yang lain gitu. iya, oke. Baik, jadi alhamdulillah ya Pak Sabardi sudah ada gambaran bagaimana, eee, Pak Sabardi ingin pembelajaran dan proses belajar yang lebih variatif agar anak senang belajar di kelas, nggih? Oke.
Jadi saya tunggu nih nanti kabar baiknya Pak Sabardi. Semoga Ya, nanti dari percakapan kita hari ini eh, menghasilkan praktik-praktik baik yang sudah Bapak rencanakan di kelas nanti. nggih, saya merasa sangat berterima kasih Ibu sudah mampu menerima curhatan hati saya pada hari ini. Bagaimanapun ini sangat bermanfaat ya bagi saya, kemudian menambah motivasi saya dan membuka pikiran saya untuk terus mengembangkan ide-ide yang ada yang saya pikirkan selama ini lah gitu. Oke Pak Jadi Sabardi. terima Jadi kasih. mungkin lain kali nanti kita lanjut eh, ngobrolnya Pak Nggih. Nggih. Kalau ada yang ingin Bapak ceritakan langsung, langsung saja hubungi Tiang, nggak usah sungkan-sungkan Pak. Tiang siap mendengar keluh kesah Bapak Sabardi. Siap siap Bu. Saya juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya ini karena udah diberikan waktu untuk menyampaikan apa-apa yang saya rasakan selama ini di kelas saya, Bu. Oke. Jadi itu saja nggih Pak nggih. Oke, terima kasih ya Bu ya. Saya mungkin eh, sekali lagi saya bilang banyak-banyak terima kasih Bu. Semoga apa Sama-sama yang Pak Sabardi. semoga yang Ibu berikan tadi bermanfaat dan menjadi amal jariah Ibu. Terima Amin, kasih. amin, amin, amin. Baik kalau begitu Ya, Tiang pergi dulu nggih Pak Sabar. oke, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Baik. kita selanjutnya refleksi. Lembar refleksinya, Bu. Oke, yang pertama, Oke, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bapak? ya. Jadi pertama saya yang merefleksi eh, kegiatan coaching yang pertama ya, Oke, karena posisi Tiang kan tadi coach yang pertama dan Pelungguh yang menjadi coachingnya. ya, Oke, selanjutnya kita tuliskan langsung saja ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya melihatnya begini Bu, tadi hal baik yang berjalan selama percakapan pada sesi pertama, ya, bahwasanya eh, antara coach dan coachee itu sudah sangat relevan percakapannya ya, ya, tidak melenceng jauh, tidak kemana-mana gitu kan. ya, Itu yang pertama. Kemudian perhatian coach dan coachee terhadap perhatian coach dan kepada coachee itu sudah baik ya. ya, Artinya eh, gestur dari coach eh, sudah bagus karena eh, coachnya apa? Dia present lah itu. Ada menghadirkan kehadiran penuh dia. Jadi ya, itu yang refleksi dari pertanyaan pertama. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki diperbaiki. dan kan mungkin ya kalau di saya sih mungkin ya kalau Bu Depi itu sudah baik lah apa cara komunikasinya kemudian ya mungkin yang perlu ditingkatkan adalah eh, ini saja apa tapi kayaknya sudah bagus yang tadi ya tinggal nanti kita sudah bagus yang sesi pertama saya mungkin Oke, sesi kedua yang kurang anu tadi itu Bu. Kalau yang sesi pertama saya rasa udah mantap lah gitu kan. Jadi eh, perbaikan dan peningkatan tentu kita butuhkan Bu. Walaupun kita katakan ini sudah baik, ya, tetapi tentu saja
yang namanya perbaikan dan peningkatan kualitas diri itu ya memang harus betul-betul kita laksanakan bagaimanapun hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Iya, Selanjutnya adalah eh, apa yang masih Bapak Ibu lakukan, bukan. apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau Present, kehadiran. present penuh. Ya, Belum jadi dan saat melakukan coaching. yang lakukan itu ya gestur tubuh terutama ya, kemudian pandangan mata coach itu ke menuju coachee, kemudian menyimak dengan baik apa yang diungkapkan oleh coachee, Ya, selanjutnya eh, coach juga merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh coachee gitu. Ini tuh yang ketiga. Eh, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa yang kita lakukan kira-kira, Bu? eh, Saya rasa ini saja ya, apa, meningkatkan cara berkomunikasi kita mungkin atau telling ya, story gitu kan. iya. Mungkin itu yang Oke, biar kedepannya lebih asik lah gitu. siap Mungkin Pak. itu Kita saja. sama-sama masih belajar Pak. Ya, sama-sama Iya, belajar. Saya sering momot kadang-kadang. Wah, baik. Itu saja Ki Pak Nggih. ya, nanti umpan baliknya terakhir, ini yang refleksi saja. Silakan Bu, refleksinya untuk sesi Oke, kedua tadi. kalau refleksi saya untuk yang sesi kedua, yang pertama misalnya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama sesi coaching tadi, yang rasa sudah berjalan dengan lancar Pak, dari alurnya, dari apa namanya tujuannya, kemudian identifikasinya, sudah ada semua tadi di dalam percakapan kita yang tiang amati Pak ya. Kemudian Ya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kalau menurut Tiang, mungkin kita perlu apa ya? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nggak ada mungkin sih, ini karena tadi Pak Sabardi itu natural sekali pasti yang coaching itu, jadi kayak nggak ada direkayasa-rekayasa gitu Pak. Jadi mengalir saja. ya cuman anu itu juga apa? Karena ini mungkin kita apa? Melaksanakannya lewat lewat daring itu mungkin ya Bu ya. Ya, Sehingga kadang-kadang gestur kita itu kurang kelihatan lah gitu yang present, yang ya, kehadiran penuh terhadap nggih, nggih, antara coach dan coachee itu mungkin. nggih. Mungkin itu salah satu kelemahan kita lewat daring ini mungkin kan. Ya, tapi udah bagus kok Pak. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi tadi pada saat kita melakukan coaching, di mana Pak Sabardi tetap mendengarkan Tiang sebagai apa namanya Coach, coachingnya, kemudian Pak Sabardi dengan lugasnya begitu, dengan menceritakan keluh kesahnya. Jadi itu sudah present semua di sana Pak. Kehadiran penuhnya sudah kita sama-sama saling menyimak di sana. Kemudian yang ya, terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching pada sesi latihan ini Pak nggih? Sama mungkin ya, seperti yang Pak Sabardi katakan tadi, kita sama-sama belajar untuk lebih meningkatkan ilmu komunikasi kita, Pak. ya, Agar ya, lebih enak karena didengar. kelemahan kita di sana, Pak, nggih. Ya, Belajar mempertegas
tegas lagi memperbanyak ilmu komunikasi kita, bagaimana berkomunikasi dengan rekan sejawat. Seperti itu Pak, kalau itu saja sih refleksi dari Tiang, kalau secara keseluruhannya sudah bagus sekali Pak. Iya, iya. Kemudian untuk umpan baliknya satu pertanyaan sedikit ini Bu. Nanti kita Oke. tulis saja ya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda yang seperti tadi ya. Kayaknya sama sih Bu. Sama kayak refleksinya itu kan. Yang menjadi umpan balik ya terkait itu saja, permasalahan kita adalah di komunikasi mungkin biar Iya, lebih mantap. komunikasi biar agar lebih bagus lagi nanti Pak. Kita belajar komunikasi lagi. Mungkin biar tidak banyak kata berulangnya gitu. Itu yang sering saya rasakan juga. Iya. Malum Ya, kita bukan guru bahasa Pak. ya, tapi bagaimanapun juga kan ya sebagai guru di kelas itu Ya. memang ini salah satu kompetensi yang sangat penting untuk bagaimana supaya anak-anak itu lebih enak dengar kita menjelaskan Ya. materi ya. Lebih apa? Ya. Lebih mudah dicerna gitu kan sama Oke. anak-anak di kita. Mungkin itu. Mungkin itu Kemudian ya, Bu mungkin ya. nanti tambahan umpan baliknya atau refleksi yang tadi, di mana tadi kita mendengar, menyimak, itu sudah bagus sekali Pak ya. Ketika Bapak lagi berbicara, Tiang menyimak, kemudian di saat Tiang lagi memberikan coaching, Bapak selalu mendengarkan seperti itu. Kemudian saling memahami ya Pak di sini juga. Iya. Iya. Mudah-mudahanlah apa yang sudah kita lakukan di coaching ini memang ini bentuk yang natural dan kita butuh perbaikannya. Mungkin kita sering-sering latihan nanti di sekolah juga ya. Bagaimana Oke, ya. baik Pak. Ini juga saya mau mengajak teman untuk latihan coaching juga nanti mungkin di sekolah ini boleh. Iya. Berarti Tiang stop ya Pak ya.